mic sampai keluar ya Pak ya? Iya. Sampai ke atas-atas ya enggak? Dulu kan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa sabaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bi'izzatika. Ini sumpahnya Iblis nih. La uwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, akan aku sesatkan semua cucu Adam. Gak ada terkecuali sampai hari kiamat selama aku hidup. Illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali hamba-Hammu yang mukhlis, yang gak aku bisa beda. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bismillah, dengan izin Allah, dengan karunia-Nya kita bisa bertemu lagi Pak, berkumpul bertatap muka dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya ilmu-ilmu yang kita bawakan menjadi nur cahaya sehingga dia bisa menerangi langkah hati kita Pak, karena hati kita manusia sedang berjalan menuju Tuhan ya, agar kita tidak tersesat. Nanti kalau kita akan tersesat, kita bisa anterin anak istri kita juga mengikuti tapak-tapak perjalanan kita balik ke surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, saya mau nanya, materi yang saya udah berikan tentang sholat khusyuk, udah khusyuk belum? Susah. Orang dia adalah amalannya Jannatul Firdaus, Ashabul Firdaus, penduduk surga Firdaus, bukan berarti dia bisa. Teman-teman cuma satu, mujahadah aja. Maksudnya mujahadah tuh sungguh-sungguh gitu ibadahnya. Ntar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih jalan. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami berikan padanya petunjuk akan jalan-jalan itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal khusyuk dalam kehidupan itu kuncinya ada dalam sholat. Barang siapa yang khusyuk dalam sholat, pasti dia khusyuk dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita ingin bicara bagaimana cara khusyuk dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti menuntaskan dulu bab khusyuk dalam sholat. Sebab amalan sholat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Pelajaran kita berarti udah naik kelas Pak. Bab zahir sholat itu bab syariat, bab Islam, bab fikih. Tapi bagaimana cara khusyuk di fikih ada pelajarannya, ilmunya beda lagi. Ulama-ulama fikih, kita fikih itu tidak menjelaskan kenapa orang yang khusyuk, gak ada. Apa penghalang-penghalang khusyuk? Apa zauq, rasa yang didapatkan ketika seseorang itu khusyuk? Itu gak ada. Nah oleh karena itu saya kasih materi beginian, karena materi-materi seperti ini langka gitu Pak, maksudnya kajian-kajian tentang tata cara sholat, rukun-rukun sholat sudah banyak. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang nggak bisa khusyuk? Ketika khusyuk, seseorang itu sebetulnya ruhnya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya? Bergetar. Jika kita sholat bergetar, ruh kita mau keluar sebetulnya. Itu namanya taksyair. Taksyair adalah saat-saat di mana ruh mau keluar sebetulnya. Ada dalam surat Az-Zumar ayat 23. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan gunung ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu hancur bergetar. Cuman karena gunung itu nggak punya ruh, dia luluh lantak, beda sama manusia. Ketika manusia dibacakan Al-Quran, ketika mereka sholat membaca Al-Quran, kan ketika sholat mereka bergetar, mereka nggak hancur. Tapi ding-ding penghalang yang ada dalam hati mereka, dosa-dosa mereka, maksiat mereka itu hancur. Makanya ruh mampu mengakses Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya bergetar. Gitu kira-kira. Baik. Ada 3 hijab yang harus dikuasai ilmunya oleh kita Pak. Kenapa ruh kita? Kenapa manusia itu terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya akan berikan poin satu persatu ya. Ini kajian ini cukup panjang dan melelahkan. Teman-teman sekalian, kenapa kita nggak khusyuk? Selain dosa kita banyak, berarti kajian tentang jiwa ya, tentang hati. Nanti saya bahas. Salah satunya adalah kita dalam keadaan mabuk. Ada satu jenis mabuk yang bukan mabuk narkoba. Mabuk narkoba namanya adalah sakau. Efek kerusakannya cuma akal.
Tapi ada satu jenis mabuk yang dia menimpa bukan cuma para pemabuk, tapi orang-orang normal kayak kita, para pengusaha, pebisnis, orang-orang karir dan lain sebagainya bisa terjangkit penyakit ini. Namanya adalah sakron. Apa itu sakron? Mabuk dunia. Kita akan bahas sekarang. Kita akan lucutin nih pakaian dunia nih biar kelihatan aib-aib dan auratnya, sehingga teman-teman jadi jijik nggak doyan begitu. Bukan berarti kemudian dunia kita tinggalin enggak. Maksudnya setelah dapat materi ini teman-teman tetap kerja gitu ya, di Adira, di BNI, nggak kehilangan pekerjaan. Cuman dunia harus dikeluarin dari hati, tanpa harus kehilangan dunia dari tangan kita. Jadi ilmu ini bagaimana caranya kemudian dunia itu kita keluarkan dari hati, kemudian dunia kita pegang gitu Pak. Selama dunia masih ada di dalam hati kita, mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesak keluar. Siapa Pak? Pak, kita akan bahas hijab manusia, hijab roh. Ada 3. Satu adalah dunia yang memabukkan. Dalilnya, tulis surat An-Nisa ayat 43, tulis. Surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, jangan dekati salat kata Allah. Heran loh, ada orang mau salat sama Allah dilarang dalam ayat ini. Wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk. Ini menceritakan salah seorang sahabat Nabi ketika sholat dalam keadaan mabuk kan, betul gak? Sehingga bacanya jadi nggak benar. Hatta ta'lamu nama yaqulun, karena hakikat sholat kau harus ngerti apa yang kau baca. Kau harus tahu kau sedang berhadapan dengan siapa tuh begitu Pak. Mari kita udah ajarkan sholat, kemudian kita pilih ayat-ayat yang pendek aja ya. Kita harus ngerti maknanya, betul gak? Agar kita bisa terjadi ruang dialog dengan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, hijab ruh yang kedua adalah dorongan hawa nafsu kita. Nanti kita bahas kapan-kapan. Betapa susahnya loh mengendalikan hawa nafsu loh. Hatta dia profesor sekalipun, sampai dia kuliah psikologi sampai S17 sekalipun nggak bisa mengendalikan jiwa, susah. Dia mesti ada di sebuah majelis duduk kita ajarin. Yang ketiga adalah godaan setan. Nanti kita akan bahas. Namanya betotan setan. Ilmunya bagaimana kemudian setan-setan itu yang mengikat hati kita, kita putusin satu persatu. Jika kalau teman-teman bisa keluar dari 3 hijab roh ini, teman-teman gak terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja rumusnya. Baik, sekarang kita akan bahas hijab yang pertama, yaitu dunia. Hijab dunia. Teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melanggar aturan main surga yang Allah buat, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 34, tulis. Sekarang tulis, baca di rumah, tadaburin, hafalin. Maksud saya sekarang kita ngaji praktis aja Pak, jangan main dulu yang teoritis, capek. Bapak udah tua, bukan anak muda lagi. Ilmu terapan aja, gimana caranya bisa kita terapin. A'udzubillahi minasyaitonir. Lihat. Ya Adam, hai Adam, uskun anta wa zawjatal jannah, tempat tinggallah olehmu, tinggalilah olehmu, diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan dan minum terserah, pilih. Cari yang enak-enak di surga, terserah, gak ada yang larang. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan coba-coba deketi, makan aja nggak boleh, deketi aja nggak boleh, apalagi makan. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, fatakuna minadz zalimin, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Lihat Pak ya, lihat ya. Kita akan buat satu narasi pelan-pelan deh. Karena iblis laknatullah alaihim itu tinggalnya di surga, dan seolah-olah dia adalah orang baik, kan gak kelihatan kan? Betul gak? Bahwa dia punya niat busuk kan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa setan itu kadang-kadang ada di sekitar kita loh. Saya ulangi lagi ya, saya stabiloin, saya garis bawahin, saya pakai tanda kutip. Setan-setan yang ngejerumus kita ke neraka jahanam itu bisa jadi orang-orang sekitar kita loh. Gak percaya? Baik, sekarang teman-teman buka Surat Toha 120. Surat Toha 120. Iblis menggunakan kata-kata yang sama, manggil Nabi Allah Adam. Tadi kan Allah manggil ya Adam, gitu kan, wahai Adam.
tinggallah engkau bersama dengan semut dalam surah Toha ayat 120. Lihat nih, bagaimana cara setan menggoda nih. Fawaswasa ilaihi syaiton, temu gak? Fawaswasa ilaihi syaiton, qala. Setan mewaswaskan kejahatan, membisikkan kejahatannya ke dalam diri Adam. Hati-hati loh. Teman-teman di sekitar itu banyak memasuk was-was ke kuping dan ke mata kita. Bisikan-bisikan jahatan itu kemudian masuk, merangsek, menyusup secara halus, masuk ke dalam hati kita. Nanti kita akan belajar. Sebenarnya putra-putra iblis di dunia ada gak sih? Ada. Nanti kita belajar. Penerus korun ada gak sih? Ada. Cuma namanya bukan korun lagi. Oh, keren namanya, motivator dan lain sebagainya. Kita belajar ya. Siapa makhluk-makhluk itu? Coba kita pelajarin pelan-pelan. Hati-hati kalau bergaul sama orang-orang gini, hati-hati. Dia akan memasuk dunia ke dalam hati kita supaya iradah kita, kehendak kita, keinginan kita, syahwat kita sama dunia itu jalan. Namanya di-trigger, tarik, dirangsang. Kita belajar pelan-pelan. Sabar Pak ya, kita ngaji 2 minggu sekali sih. Setan ketemu kita tiap saat. Dunia dari kita terus ditarik kita sampai saat ini kita masih mijak bumi kan begitu. Baik. Qala, berkata iblis kepada Adam alaihissalam, ya Adam, itu sama, hai Adam. Baik banget kata-kata iblis, kayaknya akrab. Orang kalau manggil nama kayaknya akrab banget, seolah-olah temen begitu. Lihat kata iblis, hal adulluka, mau gak aku tunjukin, ala syajaratil khuldi, pada pohon keabadian yang bernama buah khuldi, yaitu pohon keabadian. Wa mulki la yablah, dan kekuasaan yang gak akan pernah binasa. Dua yang dipasok oleh iblis ke kuping Nabi Allah Adam dan ke matanya sehingga masuk merangsek masuk ke dalam hati adalah satu buah keabadian yang kalau engkau makan engkau bakalan kekal di surga. Ini Nabi Allah Adam ilmunya kurang mantap saat itu. Orang udah di surga kan kekal harusnya ya, masih pengen kekal juga gitu kira-kira. Dia nggak percaya bahwa kekekalan itu kan harus bersumber dari Allah. Dia masih menggunakan bahasa kekal dari makhluk, yaitu iblis, dipakai, udah gawat. Yang kedua, kekuasaan yang nggak bakalan binasa. Lihat deh, dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang kemudian membuat manusia jadi sibuk mikirin dunia satu? Dia mencari sesuatu yang membuatnya kekal dan eksis. Kekayaan, kekuasaan. Yang kedua, betul gak? Kekuasaan. Orang udah kaya, udah mapan, istrinya udah cakep, banyak lagi, mobilnya yang berderet, rumahnya gede-gede, pasti dia mau jadi penguasa. Itu rumus. Baru ntar yang ngikutin perempuan, ini, itu, dan lain sebagainya. Baik, lihat. Sekarang kita masuk lagi, Al-Baqarah ayat 36, lihat ya. Nabi Allah Adam AS makan buah khuldi, kena tipuan iblis, dibakar Batman dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Sayang Adam kena tipu rayu, bujuk rayu iblis. Sayang. Kata Allah, dia makan buah khuldi juga akhirnya. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kami usir Adam, ya Adam keluar dari surga. Keluar. Kenapa diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di surga itu nggak ada pembangkang, betul nggak? Gitu kan? Di surga itu nggak ada pendosa. Ketika seseorang itu maksiat, hatinya kotor. Surga itu hati-hati orang yang bersih yang boleh masuk ke dalam surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun, lihat nih. Wa qulna bitu, turun. Pertama diusir, kedua turun. Ba'duhum li ba'din aduwwun. Satu sama lain dari kalian, hai Adam dan anak cucu kalian akan menjadi musuh. Baik, lihat Pak. Yang diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma Nabi Allah Adam alaihissalam, lihat. Sekarang tulis Al-A'raf ayat 12. Al-A'raf ayat 12. Saya lagi ngebangun narasi dulu Pak, saya belum masuk ke materi ya. Saya lagi membangun narasi di kepala bapak-bapak sekalian nih. Maksudnya kenapa kita jadi tinggal di bumi ya, kenapa nggak di galaksi mana gitu kan? Kenapa nggak di Pluto, betul kan? Ini Allah yang pilih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat. Di ayat 11 Allah nanya, ya iblis, kenapa engkau nggak mau sujud sama Adam? Iblis mendeklar, saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari tanah, dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih mulia, hati-hati loh. Dosa yang membuat Allah marah, dosa senioritas waktu itu. Hati-hati. Penyakit yang menjangkiti manusia, penyakit yang menjangkiti orang-orang kaya, penyakit yang menjangkiti orang-orang berkuasa, penyakit yang menjangkiti orang-orang senior, selalu mengeluarkan kata-kata saya lebih baik daripada Adam, saya lebih baik daripada Anda, saya pangkatnya lebih tinggi, Anda siapa?
Hati-hati. Kenapa saya bilang bahaya? Ketika seseorang sombong itu, dia sedang melakukan satu jenis dosa. Namanya adalah dosa rububiyah, dosa Tuhan. Makan itu dosa binatang loh. Makan itu dosa binatang. Nabiullah Adam cuma satu dosanya, dosa kuliner. Walaupun beliau nggak berdosa sama Pak Bondan, dosanya udah membuat Nabiullah Adam alaihissalam itu diusir. Lihat dosa iblis, dosa rububiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sombong adalah selendangku, kata Allah. Barang siapa sombong akan aku rebut darinya. Ya, iblis telah mengambil selendangnya Allah, dia mau jadi Tuhan. Iblis lupa, baik iblis maupun Nabiullah Adam alaihissalam sama-sama hamba. Tabiat hamba itu ada di bawah, nggak boleh mengklaim, mendeklarasikan diri. Dia lebih baik, hati-hati loh. Hati-hati ini penyakit orang kaya, penyakit orang berkuasa. Kalau dia sombong, dia sedang menyabet selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu aja. Ingat, ketika seseorang mendeklarasikan kesombongan itu awal dari kejatuhan dia. Hati-hati. Saya ulangi lagi ya, biar mantap ya. Saya kasih stabilo, saya kasih garis bawah, hati-hati. Ketika keluar kalimat kesombongan secara verbal dari lisan kita, itu adalah awal dari kejatuhan kita. Hati-hati. Kalau dikasih kekuasaan, posisi jabatan, tawadu aja. Bukan buat begituan. Kekuasaan, kekayaan, posisi digunakan. Lihat. Diturunin di mana lihatnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahbit, turun hai iblis, turun. Fama yakunu, fahbit minha, turun kau dari surga. Fama yakunu anta takabbaru fiha, enggak pantas bagi kau sombong di dalam surga. Enggak ada yang berhak sombong di surga. Bayangin coba. Lihat tuh, ada satu kata kunci. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sombong. Bukan cuma disuruh turun sama Allah, fakhruj innaka minas sagirin, keluar engkau termasuk orang-orang yang terusir dalam keadaan terhina. Hati-hati. Sombong itu azab yang paling besar adalah dia akan terusir dalam keadaan terhina dari kesombongannya. Hati-hati. Baik, kita lihat ya, Nabiullah Adam dilempar sama Allah, lahir satu rumus pembangkangan kepada Allah, pemberontakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lempar. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melempar Nabiullah Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaihi? Di mana, Pak? Di bumi. Bareng. Bareng. Ini kabar buruk buat anak cucu Adam, yaitu kita ya. Apa kabar buruknya? Iblis masih ngikutin anak cucu Adam. Kita pikir Adam alaihissalam diturunkan di bumi, kita pikir iblis dilemparkan di planet mana gitu misalnya. Ternyata nggak di bumi juga. Lihat nih, ilmu lama iblis klasik, jurus maut iblis dipakai lagi sampai sekarang. Apa jurus mautnya? Jiwa-jiwa manusia akan di-trigger, dirangsang oleh iblis agar mereka mencintai buah khuldi, agar mereka mencintai dunia. Lihat, kita lihat. 175 Al-A'raf, Al-A'raf 176 lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini menceritakan tentang seorang ulama besar di zaman Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'urah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, para sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengatakan dia adalah seorang ulama ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu belum diangkat jadi nabi. Luar biasa ilmunya. Cuman satu, dia suka ngejilat sama dunia, itu aja penyakitnya. Hati-hati loh buat para ulama loh. Jangan bergaul sama penguasa deh. Bahaya. Dia harus independen. Ketika ulama bergaul sama penguasa, nanti tumpul cahaya keulamaannya. Ketika dia memberantas kemungkaran, betul gak? Menegakkan kalimat hak, lidahnya dia keluh. Kenapa? Karena banyak dipasok dunia sama para penguasa. Hati-hati. Boleh dipasok dunia sama penguasa, tapi tidak boleh menumpulkan peran-peran kita untuk menegakkan kebenaran, gitu maksud saya. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa akhlada ilal ard. Ternyata Bal'am condong kepada dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaba'a hawahu, dan dia mengakomodir, memperturutkan hawa nafsunya. Itu dalil yang pertama, menunjukkan bahwa bumi ini punya daya tarik. Yang kedua, surat Al-A'la, entah ayat berapa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Hai manusia, kamu tuh condong banget sama dunia, betul gak? Wal akhirah, negeri akhirat, khair wa abqa, yang lebih baik daripada dunia dan lebih kekal, kalian tinggalin.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Al-Fajr saya lupa ayat berapa nih. Bunyinya begini. Wa tuhibbunal mal, hai manusia, kamu tuh cinta banget sama harta, betul enggak, Pak? Susah loh jadi perempuan yang enggak cinta harta. Sebetulnya kalau kita nyari istri-istri yang cinta sama harta, ini bukan menikahi kita, dia sedang menikahi dompet kita dong. Lihat ya, kalau bapak sakit, nggak punya uang, dipecat, pensiun dan sebagainya, dia akan melakukan pemberontakan. Sekali-sekali mesti jaga istri kita ya, dia cinta sama kita atau cinta sama dompet kita. Sebelum beneran kita kena musibah ninggalin kita, betapa pahitnya, latih didik supaya dia nggak kayak begitu. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak cucu Adam termasuk kita ada di mana sekarang lahirnya, Pak? Di bumi ya. Dreng-dreng kata Allah, kamu makan, kamu hidup, kamu mati. Di Al-Baqarah bersama Al-Araf terusan itu. Dan kamu dibangkitkan itu di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah kabar, nanti hari berbangkit itu manusia akan hari kiamat itu manusia itu akan dibangkitkan dari kuburan mereka masing-masing. Meskipun di Fir'aun sekalipun dia dipaksa oleh Allah untuk bangun, untuk menyaksikan hari kiamat yang pernah didustakan. Hati-hati. Kita akan melihat nanti mayat-mayat Fir'aun. Mudah-mudahan di hari kiamat kita dimatiin ya. Oh, kalau kita dihidupin, kita masuk orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu nggak dikasih penyaksian hari kiamat. Kalaupun dia ngelihat dia dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu dia berlapis. Kayak lapisan kulit bawang. Barang siapa orang-orang beriman nggak tahu lapisan-lapisan dunia, dia dibully sama setan. Lapisan yang pertama, maaf, keterangan tentang lapisan bumi ada dalam surat Al-Isra ayat 44 tulis. Al-Isra ayat 44. Kita nggak pernah belajar bahwa bumi itu berlapis. Kita belajar dalam pelajaran astronomi, apalagi sih tentang bumi, geologi, apalagi dan sejenisnya. Nggak ada pelajaran ini. Sampai para profesor tentang bumi sekalipun nggak tahu ilmu ini. Ilmu ini cuma dipegang sama orang-orang tertentu. Nah, pada malam hari ini saya bagi-bagi. Nah, mesti teman-teman ngebayar saya pakai Jaguar nih. Gitu. Pakai Jaguar nggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati sab'a wal ardu wa ma fihi. Bertasbih kata Allah. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta apa-apa yang ada di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa langit berlapis, bumi juga berlapis. Pertanyaannya adalah, kok sampai sekarang kita nggak tahu ya? Barang siapa yang nggak tahu ilmu ini, dia pasti dibully sama setan. Lapisan pertama teman-teman sekalian. Jadi saya gambarin bumi ya, kalau ada whiteboard saya gambarin ini bumi nih. Bumi ada 7 atau 6 lingkaran ya. Saya kasih 6 lingkaran dulu, 6. Jadi bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya akan bahas lapisan luar bumi. Lapisan luar bumi, tulis. Yang pertama adalah hijau dan manis. Tulis. Ini buat teman-teman yang nulis, buat rumah, buat ngajar istrinya mana. Yang kedua, lapisan bumi yang kedua namanya adalah pahit. Nanti saya jelasin apa itu pahit. Yang ketiga, kalau teman-teman ngejilat bumi pada lapisan yang ketiga, dia udah gak manis lagi, berubah jadi bangke. Jadi bangke. Baik. Yang ketiga, yang berapa itu? Keempat. Teman-teman sekalian, kalau bumi itu kemudian kita lihat, ternyata bumi itu ringan loh, enteng loh. Tulis ya, bumi itu ringan, enteng. Yang berapa itu? 4. Yang kelima. Kalau teman-teman pegang lagi itu bumi, lihatin jelasin deh. Ternyata bumi itu laknat loh. Gila, menyinta gini gitu. Tulis ya, bumi itu laknat. Yang terakhir, yang keenam, yang ketujuh saya nggak buka ya, ini masih rahasia ya, biar penasaran nantinya. Yang ketujuh, bumi
itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan surga maksiat ya, surga ma'rifat. Tulis. Kita akan bisa satu-satu. Isa di jarum panjang berapa ya? Isa 1913. Oh gitu. Kalau nggak tuntas nggak apa-apa ya, kita lihat di depan aja ya. Kenapa saya kepengen rinci? Kalau rinci pemahaman kita utuh gitu maksudnya, nggak boleh diburu-buru ilmu ini, nggak boleh diburu-buruin. Sebab ngakses ilmu ini susah, langkah baik yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, ada sabdanya saya ngarang-ngarang. Ad-dunya, dunia itu hulwatun atau hilwatun wa khatiratun, hijau dan manis. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Itu hadisnya itu. Ad-dunya hulwatun wa khatiratun. Dunia itu hijau dan manis. Teman-teman sekalian, dunia itu kalau diperhatiin Pak, indah. Ini yang membuat manusia berlomba-lomba berburu dunia, pergi pagi pulang malam, habis keringatnya, habis umurnya, habis akalnya, habis tenaganya, habis fisiknya buat kerja doang. Betul nggak? Pernah nggak teman-teman keringatan sampai tahajud, kurus kering sampai tahajud, sakit gara-gara tahajud? Pernah nggak? Pernah. Habis waktu kita sampai kita berantem sama tukang baca, sampai Gojek dan taksi berantem. Apa yang mereka perebutkan kalau bukan dunia? Kenapa kalian memperebutkan dunia? Teman-teman sekalian, dunia itu di dalamnya ada bagian rezeki kita. Karena nggak mungkin kan semua dunia kita ambil, nggak mungkin nggak. Satu planet namanya dunia kita ambil semua, nggak mungkin kan? Ada bagian kecil. Setiap makhluk yang Allah cipta, mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatah bagian rezeki dia sampai dia meninggal dunia. Ini ilmu mahal nih, pegang ya. Setiap teman-teman diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman udah dijatah rezeki, gitu aja kira. Teman-teman kerja cuma ngejemput, bukan memburu dunia, salah. Yang dijemput rezeki, yang diburu tuh akhirat. Lihat, saya bikin analogi. Teman-teman lihat cicak, makhluk gak? Punya akal gak? Sekolah gak sampai S2? Enggak kan? Betul gak? Gak punya HP, gak punya jaringan bisnis, gak punya kantor. Pernah gak lihat cicak-cicak mati terkapar, demo sama kecoa gara-gara mangsanya sama, yaitu nyamuk bakal. Orang tuh tawuran tuh gila, tawuran. Cicak tahu kalau saya dicipta sama Allah, maka jatah rezeki saya udah dipasok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak ada satu pun jatah roti seorang hamba itu tertinggal di langit ketika dia meninggal dunia. Terus malaikat ingetin, ya Allah, tuh hamba mati, rotinya ketinggalan. Terus orang bilang, astagfirullahaladzim, lupa. Nggak ada. Nggak ada. Betul nggak? Kalau teman-teman hidupnya cuma buat beginian doang, bahaya. Teman-teman bakalan dibully sama dunia. Tulis surat Al-Imran ayat 14. Kita bedah bersama. Oke. Alhamdulillah. Ini biar ini yang bikin kita nggak bisa khusyuk ibadah. Nggak bisa khusyuk. Nggak bisa khusyuk. Tanya sama pemburu dunia, nggak khusyuk sholatnya. Udah bisa sholatnya dia udah bagus loh. Kayak model kita nih, udah bisa sholatnya dia udah bagus. Minimal kita nggak masuk neraka, tapi di surga ngemper-ngemper biarin deh, yang penting dapat AC-AC-nya, betul nggak? Buat pikir sendiri deh, asal jangan di neraka aja, ya kan? Neraka pakai tenda, pilih mendingan mana? Ketimbang di surga pakai tikar, surga dapat AC. Nah, kita nggak mau surga di pinggiran, jangan teman-teman semuanya. Karena asal muasal teman-teman itu bukan ngemper di surga, bukan. Kita anak cucu Adam, bukan anak cucu iblis. Anak cucu Adam itu balikin ke surga, anak cucu iblis balikin kemana? Ke neraka. Kenapa? Lihat nih, iblis terbuat dari apa? Api. Betul kan? Sebetulnya janggal loh kalau iblis ada di surga. Ya, janggal kan? Makanya iblis sama ditendang surga gitu. Ke neraka. Nah, kita kok bisa ke neraka? Aneh loh. Padahal kita anak cucu Adam alaihissalam kan? Kok kita bisa di neraka? Maksud saya begitu. Teman-teman harus balik ke surga. Baik teman-teman sekalian, hakikat hidup itu teman-teman harus pulang kampung ke surga. Itu aja intinya. Teman-teman ini di dunia ini musafir. Rasulullah SAW bersabda, kun jadilah kalian fit dunia, di dunia ini bangun 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 bangun.
Anda di dunia ini adalah musafir, kata Rasulullah. Atau orang asing yang sekedar bersinggah, ngapain mau kekal? Kalian mau ulangi itu kesalahan bapak moyang kalian, yaitu Adam alaihissalam mau makan buah khuldi. Apa arti buah khuldi? Mau kekal kan? Betul gak? Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kalian mau begitu di dunia? Kalian bukan di sini tinggal. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnas. 3 ayat. 1 zuyyina linnas. Kedua al-hubbu. Ketiga asyahwat. Kita bahas satu-satu. Teman-teman sekalian, dalam tafsir kata zuyyina linnas diambil dari kata zainal. Zainal, zuyyin itu maknanya sama, yaitu pandai berhias alias tukang dandan. Dunia itu punya satu tabiat, dia jago dandan, mampu bersolek. Dunia ini nenek-nenek tua keluar jam 2 malam, pakai makeup mereknya Japra, pakai stocking, pakai minyak wangi dari autan, keluar nongkrong di Mangga Besar. Kita pikir perempuan cakep. Kalau teman-teman bawa senter Cahaya Ilmu, dia sebetulnya nenek-nenek tua. Lihat jablay keluarnya jam berapa, bencong keluarnya jam berapa. Bencong dan jablay nggak ada yang berani keluar siang hari loh, karena tabiat setan itu mainnya di malam hari. Dunia itu, sini nggak ada jablay kan ya? Aku tersinggung. 1, pegang rahasia ilmu saya ini. Tabiat dunia, dia adalah pandai bersolek. Sehingga apa? Tampilan zahir dunia itu hijau dan manis gitu maksud saya. Dunia itu warna-warni loh. Beda sama di alam rahim. Makanya ketika bayi keluar dari alam rahim, dia nangis bukan nangis sedih, nangis bahagia. Bisa lihat di alam rahim itu gelap, namanya kegelapan rahim kan. Lihat deh anak kecil, ketika dikasih mainan yang berwarna-warni, ngerespon nggak? Ngerespon. Dia mulai ngeliat satu warna, dikasih rasa. Siapa yang ngajarin bayi lo ketika baru lihat dia nyari puting susu ibu? Gak ada ngajarin. Dia mencari rasa. Manusia ketika lihat mencari rasa yang dia nggak dapetin. Manusia ketika di dalam perut ibunya, rasa di lidahnya nggak main. Karena ada dipasok masokan makanan ini, nutrisi dari ari-ari, dari apa namanya, plasenta. Ketika manusia lahir kamu lihat ayat itu, hadis itu gak bertentangan dengan ilmu kedokteran, betul gak? Ketika manusia lahir, siapa yang ngajarin mereka ini nyari puting susu ibu? Pernah gak bapak-bapak sekalian, bidan ngomong sama seorang ibu yang mau dilahirin, nah kata bidan, nanti kalau kamu lahir cari puting susu ibu ya enggak. Apalagi bayinya udah kayak kita ya. Dunia tuh begitu. Makanya teman-teman sekalian, jangan ajarin anak kita cinta dunia, jangan. Dunia lebih pinter bagaimana mengajarkan anak cucu Adam untuk mencintai dirinya, itu kaidah loh. Saya ulangi ya, kaidah itu kaidah mahal. Gak ada sekolahannya, gak ada bukunya. Pegang kaidah ini. Jangan pernah ajari anak kita cinta sama dunia. Karena dunia lebih cerdas, lebih pintar bagaimana caranya agar anak-anak kita itu mencintai dirinya. Kita jajal ilmunya. Kita jajal. Teman-teman sekalian, ajak anak kita main ke pasar malam, jajal. Ada tukang trompet, tuh kan, ada alat pancing-pancing, di Cengkareng banyak tuh. Ada tukang Tamiya. Jangan diajar itu trompet, jangan. Lihat eng, apa yang terjadi nih? Kita bodoh. Dreng, pak, gitu. Minta ini pak, lihat kan. Dunia begitu. Betul gak? Pak, minta PlayStation. Kita gak pernah ngajar, apa itu PS, kita gak ngajarin. Pak, beli ini, pak, beli itu. Betul gak? Kenapa dunia ngajarin anak-anak kita untuk mencintai dirinya? Baik, yang pertama yang zujin. Dunia itu pandai bersolek. Agar apa? Al-hub, dicintai. Al-hub artinya adalah al-mahabbah. Kenapa perempuan suka dandan? Agar laki-laki jatuh cinta, gitu kira-kira. Perempuan sejati, istri-istri sejati, dia nggak bakalan bersolek di luar suaminya, maksudnya hanya di depan suaminya. Mohon maaf ya, kalau teman-teman punya istri,
ketika dia kerja dan dandanannya lebih cantik daripada saat di rumah. Didik bahaya. Apa yang dia mau cari? Pasti dia mau eksis. Di luar tuh banyak lebah-lebah liar kan? Gak boleh lihat kembang-kembang mekar itu kan bahaya. Ajaran Islam bagus tuh. Dibungkus tuh perempuan dengan jilbab ya, adil dengan jilbab. Lihat ya, orang jelek, mohon maaf ya, perempuan cantik, perempuan kurang cantik dengan jilbab cantik, betul gak? Perempuan mulus dengan perempuan yang goto dan jiguan gopeannya banyak di kaki dengan jilbab nggak bisa dibedain kan? Betul gak? Iya. Perempuan rambutnya bagus dengan rambutnya yang kuning, tinggal di Cengkareng kan rambut kuning ya, kulit busik, gigi kuning gitu. Dengan jilbab rapi, lihat jilbab mampu membuat perempuan-perempuan semua tampil cantik, bagus loh syariat jilbab. Betul kan? Kita baru tahu ya ternyata istri kita bukan jilbab gitu. Gitu. Betul kan? Cantik maksudnya. Ketika dunia itu pandai bersolek, sebetulnya teman-teman sekalian, dunia itu mau dicintai. Dia punya daya tarik, maka lahirnya satu hukum namanya gravitasi. Lihat deh, ini dunia nih. Kita lihat ya. Dunia itu punya satu sifat namanya menarik. Menarik itu kemudian diterjemahkan dalam ilmu pengetahuan umum, namanya adalah gravitasi. Ilmu saya nggak berbantah dengan ilmu saya, tidak berbantah. Baik, kita lihat. Tadi saya bilang kan dunia itu menarik, nggak percaya. Baik, kita lihat nih. Kita lihat. Teman-teman pernah nggak naik motor di satu komplek perumahan? Tiba-tiba 200 meter di depan kita ada perempuan pahanya kemana-mana naik motor, rambutnya hitam. Jago teman-teman, kalau nggak nyusul dia tuh tiba-tiba kita bisa nyusul. Padahal kita udah punya istri loh, heran loh. Tiba-tiba di belakang dia ada kita perhatiin tuh, betul nggak? Kadang-kadang maju sebentar ke kanan nggak ngeliat, betul nggak? Ternyata bukan cuma kita, daftar antri gitu lah ya. Dunia begitu, gitu. Teman-teman jalan sama istri, main ke Carrefour atau kemana saja. Kalau ada perempuan cantik berpas-pasan dengan kita, perempuan cantik, jago mata kita nggak tertarik dengan kecantikannya, betul nggak? Walaupun kita sedang menggandeng perempuan yang konon dulu kita lagi pacaran, perempuan tercantik sedunia, bohong tuh ternyata. Harusnya laki-laki sejati ketika ada perempuan cantik, sementara di kanannya ada istrinya, dia begini. Mau ngelirik nggak jadi gitu, lihat betapa kuat dan tarikan dunia tuh. Kawat. Betul kan? Baik, kita lihat lagi. Pas kita lagi naik motor, tiba-tiba bajai berhenti. Tadinya kita mau marah-marah, kita nggak jadi marah-marah. Ketika bajai yang berhenti, keluar perempuan, pasti kan kakinya duluan ya. Mulus, begini kita. Lihat, kemarahan kita sama tukang bajai. Siapa yang nggak kenal bajai? Cuman Allah yang tahu kapan dia berhenti. Kemarahan kita yang begitu memuncak, tiba-tiba hilang loh. Ketika keluar dari bajai, pintu perempuan cantik, pahanya kemana-mana, mulus putih bening, montok kayak beras. Wah, kita nggak jadi marah, lihat tuh, dunia tuh gawat. Dia mampu mendesak semua isi yang ada dalam hati manusia, didesak sama dunia untuk mencintai dirinya, betul nggak? Itu dasar dunia baik. Dunia itu menang. Baik, sekarang pertanyaannya siapa yang tarik sama dia? Lihat, zuyyina linnas, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia al-hub, kecintaan mereka pada dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, betul nggak? Teman-teman sekalian, sebetulnya yang di-trigger sama dunia, yang dirangsang, yang dipetot dari dunia ke hati kita adalah hawa nafsu kita, itu syahwat. Syahwat artinya adalah keinginan manusia akan dunia yang sifatnya rendahan, recian, itu namanya syahwat. Jago teman-teman, kalau melihat dunia syahwat nggak jalan. Baik, kita lihat ya, apa yang membuat syahwat manusia jalan? Ya, minan nisa, betul nggak? Tuh, lihat ya, Al-Imran ayat 14. Allah merinci, dunia isinya apa aja sih? Minan nisa, peperangan, persaingan, pembunuhan, itu banyak gara-gara memperebutkan perempuan. Wal banina, anak-anak, diculik dan sebagainya. Wal qanatiril muqantarah, harta perhiasan yang kalian kumpulkan. Minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak yang membuat kalian jadi lupa sama Allah. Itu adalah dunia. Wal khailil musawwamat, kata Allah, kuda-kuda pilihan, Jaguar, Lamborghini, Ford dan lain sebagainya yang kalian koleksi. Wal an'am, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah binatang ternak, kontrakan dan lain sebagainya. Wal harth, sawah ladang, gedung.
apartemen, kontrakan yang kalian sewakan, lalu kalian dapat dunia dari situ. Dzalika mata'ul hayatad dunya, itu cuma kehidupan dunia manusia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Akan tetapi apa yang ada di sisi Allah jauh lebih mulia. Baik teman-teman sekalian, kalau teman-teman atau manusia pada umumnya cuma tahu dunia pada lapis pertama ini, bahaya. Satu, bahaya yang ditimbulkan oleh dunia. Saya ulangi lagi, kalau teman-teman tahu dunia cuma sampai batas ini doang, pasti teman-teman akan tertipu oleh dunia. Dan ternyata kita sekarang tertipu. Habis umur kita loh. Kita kuliah sampai S3 loh, sampai ke Texas, sampai ke Birmingham sampai sekarang. Sholat kita nggak khusyuk. Pakai tuh S1, S2, S3 kita. Gunakan semua ilmu yang kita pakai untuk memburu dunia, dipakai aplikasikan buat sholat, nggak ada khusyuk. Habis akhirat kita tersita, betul gak? Cuman kita sedang menyembah hawa nafsu kita agar dunia bisa kita raih, karena manusia punya satu sifat namanya tamak, serakah, membuat kita kemudian waktu-waktu kita terkuras cuma buat dunia doang. Lihat, auzubillahi minasyaitonir rajim, dalilnya ya, please. Banyak ahlul dalil di sini, bahaya nih kalau nggak pakai dalil nih. Saya bisa dibully ntar. Surat Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid adalah surat 57 ayat 20. Jadi kalau teman-teman ada whiteboard, bagus saya gambarin deh. Seng, ada skemanya, seng. Kita selesai ngaji di foto, iya foto doang ya. Yang ngerti artinya itu. Dari luar foto-foto juga gitu. Yang di dalam aja nggak ngerti, orang yang di luar ya. Lihat nih ayatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baru ngebahas dunia lapis pertama ya. Belum lapis kedua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lihat nih. I'lamu kata Allah, ilmuillah. Teman-teman sekalian, itu ayat bukan ayat main-main. Allah mengawali ayat itu dengan satu kalimat, ilmuillah. Ambil disiplin ilmu ini kata Allah. Teman-teman lihat ya diri kita deh. Selama ini hidup kita banyak mengambil disiplin ilmu gak? Dari semua disiplin ilmu kita ambil, lihat ilmu komputer, betul kan? Ilmu desain gratis, ilmu manajemen, ilmu bikin batu cincin, misalnya ada gak ya sekolah batu cincin? Nggak ada ya? Pernah gak teman-teman belajar ilmu tentang aib-aib dunia, kebusukan dunia, tipuan dan perdagangan? Ada gak sini? Sarjana ilmu dunia, nggak ada ya? Untuk urusan batu cincin, saya tahu teman-teman jagonya deh. Ngomong batu cincin nomor 1, ngomong bola nomor 1, ngomong dunia nomor 1, ngomong perempuan nomor 1. Lihat teman-teman pergaulan kita, nggak di kantor, nggak di pos hansip loh, nggak di kantor RW, nggak di rumah, di tetangga. Pasti yang diomongin satu, yang ditanya kerjaan. Perempuan dikawin belum, anaknya berapa, posisinya apa, dan lain sebagainya. Betul gak? Kita nggak pernah ya ngomong kamu sudah sejauh mana tenggelam sama dunia. Nggak ada tuh orang kayak gitu. Kayaknya asing banget kata-kata itu. Wah, saya udah jauh nih, udah tenggelam dalam dunia udah 300 meter. Mau gawat? Nggak ada. Kita lihat ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, alamu kata Allah, ilmuillah. Berarti bukan main-main, serius tuh. Annamal hayatad dunya. Ilamu apa? Annamal hayatad dunya. Lihat nih. Ini saya mengeluarkan kalimat emas nih, mahal nih. Ya, jangan melengos ya. Handphone jangan diangkat ya kalau pas saya ngomong ada getaran handphone ya. Buang nggak bisa dunia tuh. Annamal hayatad dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu walahun, permainan dan senda gurau. Teman-teman, gini teman-teman tadi maknanya. Eling-eling. Itu ayat Allah kasih tahu, hai manusia, dunia itu cuma main-main doang. Lihat, kenapa Anda kok habis umur Anda serius buat ngejar dunia? Ketika Anda di dunia, seriusnya bukan di situ kata Allah. Seriusnya buat ibadah. Ngapain kalian sembah dunia, kalian kejar dunia? Sesuatu yang udah Allah jatah buat dunia. Aku aja ngomong, kata Allah tuh di ayat itu, dunia tuh main-main. Kok kalian serius banget sih sama dunia? Kalian serius sama dunia, harusnya kalian serius taat sama aku. Selesai saat itu begitu. Betul gak? Allah ngomong di ayat itu. Bukan di situ letak serius, bukan. Letak serius adalah ketika engkau hidup di dunia, engkau harus taat kepadaku, selesai. Pertanyaannya adalah kita tanya nih, saat kita ada di dunia,
Lihat kualitas ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus gak? Kalau nggak bagus, rusak akhirat kita semua, teman-teman sekalian. Sampai situ dulu ya. Sekarang masuk yang kedua. Berarti kita salah langkah gak? Siapa yang masuk dunia kita? Satu, orang tua kita. Lu nanti kalau gede jadi kepala daerah ini. Seperti adalah pewarisan kekuasaan. Mama kepengen kalau kamu nanti suatu saat sukses jadi dokter, duitnya banyak, mobilnya banyak, wow, itu jadi korun gitu. Saya belum pernah dengar gini orang tua ngomong, nah dunia tuh laknat. Mama nggak butuh dunia kalian. Yang mama butuhkan ketika mama mati adalah bagaimana saat engkau hidup di dunia, engkau taat kepada Allah. Itu nasihat Luqmanul Hakim sama anak. Doain mama. Didik anak-anakmu agar anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jarang kita mendengar kata-kata begitu di zaman sekarang ya. Kuliah di UI, dia sukses. Kalau melamar gampang. Beda sama kampus-kampus lain, apalagi BSI, bina suami istri, susah jadi kerjaan. Orang tua kita begitu. Ingat ibu saya ngomong gitu tuh. Oh UI, UGM, IPB, ITB, betul nggak? Yang kalau kita masuk situ kerjaan kan? Kata motivator bikin inovasi ini biar kita nggak ada persaingan gitu-gitu pokoknya deh. Nanti kita akan bahas siapa sih yang mau masuk akhirat kita jadi rusak, yang mau masuk dunia sehingga akhirat kita jadi rusak, nanti kita akan bahas deh. Judulnya adalah putra-putra dunia yang kerjaan adalah men-trigger dunia di hati kita. Nanti kita bahas. Jadi teman-teman bisa ngelacak, teman-teman sebenarnya lagi bergaul sama Korun atau bergaul sama Nabi Musa. Ini Korun nih. Nanti saya kasih tahu ya. Korun punya satu kebiasaan buruk, tapi kebiasaan itu dicintai oleh manusia di zaman ini. Kita bahas insya Allah. Baik, yang kedua. Bisa dimana tadi? 13. Ah, udah habis. Stop ya. Baik, yang ke depan kita akan bahas poin kedua. Poin kedua intinya adalah teman-teman sekalian, sembah di dunia. Yang saya maksud sembah bukan hanya nyium-nyium dunia kemudian saya saja enggak ya. Habis umur kita buat ngejar dunia, terus kita ngelupain Allah. Teman-teman, ntar sama Allah dicemplungin ke lapisan dunia yang kedua, namanya musibah. Dari situ lahir rasa namanya pahit. Sebetulnya musibah itu baik. Allah lagi ngerem biar nih hamba habis umurnya buat dunia, di stop. Nanti teman-teman, kalau teman-teman habis pusat kesibukan di hatinya adalah bagaimana kemudian mengakomodir semua cita-cita di hati kita, betul gak? Yang punya ini kapal pesiar adalah kerjaan motivator deh, jalan-jalan ke Eropa. Kapal pesiar itu motivator kerjanya gitu. Lihat Sandiago Uno ditanya, ingat benar kata-katanya saya, Mas, apa kunci kesuksesan Mas Sandiago Uno? Gampang jawabannya, rajin sholat duha. Beda gak sama motivator? Beda. Bob Sadidok ketika ditanya, Om Bob, apa rahasia kesuksesan Om Bob? Kata Om Bob, ternyata masih ada orang lebih bego daripada saya ya. Siapa Om Bob kamu? Dok lebih bego. Saya tidak ngerti bagaimana cara nyari dunia. Saya aja bego untuk urusan dunia. Adapun saya dapat dunia ini Allah yang kasih, betul nggak? Saya yang bego dapat dunia, ada orang nanya ternyata lebih bego daripada saya gitu. Ternyata orang-orang sukses itu ketika ditanya tentang dunia, mereka buta tentang dunia, betul nggak? Yang ngajar tentang dunia sebenarnya ada. Dia nyari makan lewat cara begitu, jualan lisan. Ayo. Dia bukan orang kaya, orang sukses sebetulnya teman-teman sekalian. Kita bahas nanti. Ingat ya, musibah. Ada ya teman, kasus-kasus di mana ada orang kemudian dipecah dari perusahaan, jatuh sakit, kehilangan, kebakaran, rumah tangga berantakan. Satu kasusnya, dunia yang dia cari membuat dia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mau. Ketika seorang hamba sedang mencari rizki Allah, sementara dia merupakan sang pemilik rizki, yaitu Ar-Razzaq Allah. Betul nggak? Allah nggak ada kayak begitu. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau kita punya teman datang ke rumah kita ngomong sama teman kita, anggap aja rumah sendiri, baik. Kata-kata itu dipakai sama teman kita, dia buka kulkas sendirian, dia ngeluarin sirup, dia ngeluarin gelas, dia ngeluarin air, dia ngaduk sendiri, dia masak Indomie. Ada atau nggak ada kita, rumah kita udah kayak rumah dia, baik. Kalau ada orang kayak gini, kita apain? Kita usir. Nah, teman-teman sekalian, ini buat materi ke depan nih. Musibah adalah kasus di mana manusia lagi ditendang sama dunia. Jauh sono, gua nggak mau disembah gitu. Ini depan insya Allah ya. Ini masalahnya kita nanti 2 minggu sekali. Dunia nariknya setiap saat.
setan nempel terus di hati, gitu loh gak? Hawa nafsu nih, liar, oh gawat, terhijab terus. Demikian bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan jadi ilmu tadi itu. Insyaallah. Dipegang. Ringkes aja mati kita nggak berat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.